Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat dan yang pasti selalu sukses terus buat kalian. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sambil cerita-cerita santai. Jadi banyak juga orang yang bertanya ya, jodoh itu sebenarnya di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Jodoh itu datang sendiri atau harus dikejar? Nah, ngobrol-ngobrol tentang jodoh, jadi gue ada cerita lucu nih. Temen gue, ini ceritanya lucu ya. Jadi ceritanya gini. Jadi temen gue ini namanya Jeki. Nah, Jeki ini, dia tuh kayaknya orangnya gak bersemangat gitu. Kayak putus asa. Kayaknya males banget. Kerjaannya cuma nongkrong di warung kopi, ngerokok, udah ngobrol, balik, pulang, tidur lagi. Ya bisa dibilang kaum rebahan. Sampai akhirnya, jadi Jeki ini juga kadang-kadang suka ikut kegiatan pemuda ya. Jadi ada komunitas pemuda yang mereka itu berperforma tinggi, mereka itu suka berkreativitas. Jadi mereka membuat satu komunitas gitu ya. Jadi mereka menciptakan suatu kreasi. Nah, jadi kita ini suka ngumpul seminggu sekali. Tapi semenjak itu si Jeki ini kayak udah males gitu. Dia kayak udah gak mau ngapa-ngapain. Udah gue di rumah aja, gue nongkrong di warkop, terus gue balik. Waktu itu di tempat komunitas ini yang kita biasa sering kumpul, jadi itu seperti sekolah gitu ya. Kalau kalian tahu kan di sekolah ada anak baru, ngumpul lagi, ada anak baru. Nah, di komunitas ini juga begitu. Waktu itu ada anak baru. Pas kebetulan anak barunya cewek dan cantik pula. Orang tuanya itu jabatannya direktur di perusahaan ternama. Dan waktu gue lihat, wah nih kayaknya nih cewek cantik juga ya. Akhirnya gue bilang sama si Jeki, Jack, lu dateng deh ke tempat komunitas kita, lu rajin-rajin lah datang lagi. Ada anak baru, cantik, wah lu gak rugi deh. Tapi si Jeki bilang gini, bokis lu bro, gue males deh, gue gak mau ngapa-ngapain, males gue kesana. Akhirnya Jeki juga punya temen namanya Naldo. Nah si Naldo juga bilang gitu, Jack lu dateng, ini ada anak baru nih, cakep, oke banget, kayaknya cocok buat lu kenalan deh sama dia. Si Jeki juga gak percaya, gue males. Akhirnya coba lu dateng dulu deh, lu dateng, lu kenalan dulu. Akhirnya Jeki dateng juga. Kan biasanya dia males ya, dia males ngapa-ngapain. Dia akhirnya datang ke komunitas yang biasa kita sering ngumpul. Akhirnya Jeki datang. Ternyata benar, ini cewek benar-benar tipenya si Jeki. Nah akhirnya karena mungkin tipe Jeki banget, ya mulailah si Jeki ini agak sedikit bersemangat gitu. Akhirnya dia coba PDKT gitu, deketin cewek ini. Cewek ini by the way namanya Sally. Nah Sally ini juga ya seneng lah dapat teman baru gitu ya. Lalu akhirnya si Jeki coba PDKT, deketin gitu, ngobrol, kenalan. Dan lucunya si Jeki yang tadinya males ngapa-ngapain, yang cuma nongkrong di warkop, agak mau ikut komunitas kita, ya kan, pemuda yang sangat berperforma tinggi, berkreativitas. Akhirnya mulailah Jeki ini bersemangat lagi gitu. Dan dia kayak punya semangat baru karena dia bertemu sama Sally. Akhirnya biasanya kan kita ngumpul seminggu sekali. Ini untuk komunitas ini seminggu sekali. Dimulai dari acaranya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Yaitu kita ngumpul-ngumpul, ngobrol lah, entah membahas sesuatu untuk kemajuan diri sendiri. Pokoknya sesuatu yang untuk membangunkan semangat
untuk membangun diri. Pokoknya macam-macam lah ya, karena kita komunitas yang majukan diri kita. Akhirnya ini komunitas acaranya mulai jam 9 sampai jam 12 siang. Tapi karena mungkin si Jackie ini sangat bersemangat sekali untuk bertemu sama Sally, dia datang jam 7 pagi. Coba bayangin ya, ini gerbang masih ditutup. Gerbang gedung yang untuk kita kumpul itu dibuka jam 8:30. Baru jam 9 acara dimulai ya, mungkin molor-molor dikit. Tapi si Jackie saking bersemangatnya, jam 7 pagi dia udah datang. Sedangkan gerbang itu belum dibuka, masih digembok. Dan dia nunggulah dia di situ 1,5 jam atau sampai 2 jam ya kan, untuk nungguin sampai jam 9 gerbang baru dibuka. Tapi begitulah, saking bersemangatnya nunggu 2 jam. Ya mungkin bukan masalah ya untuk bertemu dengan si Sally ini. Ya teruslah berlanjut gitu. Dia datangnya selalu jam 7 pagi gitu. Akhirnya mulailah PDKT, dia deketin, semangat. Tadinya yang kaum rebahan sekarang sudah mulai berkreativitas kembali. Akhirnya kita support dong, apalagi yang namanya Naldo, best friendnya si Jackie, ya dia support lah, ayolah bro, kalau lu suka sama dia, coba ajak jalan si Sally. Akhirnya diajaklah si Sally ini jalan-jalan sama si Jackie. Tapi konyolnya gini, sesuatu yang konyol ya, ya namanya kita nggak tahu, namanya orang juga usaha dong, pasti dia pengen deketin ya pasti ada usaha. Hanya menurut gua usahanya ini agak konyol banget gitu. Jadi dia kan baru kenal di sebuah komunitas, belum lama, mungkin baru 3 atau 4 kali ketemu gitu, 3 sampai 5 kali lah seperti itu. Lalu hal konyolnya, lu baru kenal gitu ya, si Jackie baru kenal, udah ngajakin si Sally berenang. Nah, gue ketawa dong. Ah kalau gitu, kata si Jackie, bro, gue mau ngajakin si Sally berenang. Ya udah, lu mau ngajakin lah yang lain, jangan ngajakin berenang, gue bilang gitu kan. Tapi dia kayak nggak peduli, udahlah, pokoknya gue pengen ngajakin dia berenang jalan-jalan. Ya gue sih ketawa aja ya, apalagi si Naldo. Ya udah deh bro, ajakin. Langsung di chat si Sally. Sally, kamu di mana? Kata Jackie. Oh, aku masih di daerah sini gitu ya, kata si Sally. Kata Jackie, aku sekarang mau berenang nih jam 1. Kamu mau nggak sama aku kita berenang bareng? Dan menurut gue itu gila gitu. Buset, lu baru kenal lu udah ngajakin berenang. Ya tapi si Jackie sih kayaknya cuek aja. Bodoh lah, dia mau atau nggak mau, pokoknya gue ajakin aja dia buat berenang. Tapi mungkin karena mereka baru kenal, si Sally juga baru kenal sama Jackie, ya mungkin belum ada rasa nyaman gitu ya, belum ada rasa kedekatan karena baru kenal, tahu-tahu diajak berenang. Akhirnya si Sally menolak ajakan si Jackie untuk berenang gitu. Dan menolak itu juga secara halus sih. Oh maaf ya, kayaknya jam 1 aku nggak bisa, aku ada acara gitu. Akhirnya ditolaklah ajakan si Jackie ini untuk berenang. Nah setelah itu si Jackie pun juga kagak putus asa, diajak lagi, dicoba. Nah karena semangatnya yang terlalu tinggi dan sangat tinggi banget menurut gue, akhirnya membuat si Sally agak-agak jaga jarak gitu, karena si Jackie ini terlalu bersemangat untuk ngajakin si Sally ini untuk jalan-jalan, untuk ketemuan dengan berbagai cara. Ya namanya kan juga usaha, ya nggak salah juga sih. Tapi akhirnya mereka lama-lama ya mulai deket lah, karena sudah mulai kenal satu sama lain. Dan yang paling nggak terduga, ternyata diam-diam si Sally ini sudah punya kekasih. Nah waktu itu setelah mendengar ternyata Sally sudah punya kekasih,
Ya sedih lah si Jackie. Wah, ternyata dia udah punya kekasih. Nah, tapi yang namanya Jackie ini dia itu nggak kenal kata menyerah. Udahlah, bodoh amat lah kata dia. Walaupun dia udah punya kekasih, selama belum janur kuning, gua nggak akan mundur. Teruslah berusaha Jackie ini. Si Sally ini memang anaknya cantik sih. Dan orang tuanya ya jabatannya direktur di sebuah perusahaan ternama. Tetap si Jackie ini berusaha untuk mendeketin si Sally. Dan akhirnya si Sally memutuskan untuk menikahi kekasihnya. Dan sedihlah si Jackie ini. Ya, ternyata Sally yang sudah gue berusaha deketin mati-matian, ternyata si Sally menikahi juga sama kekasihnya. Ya, pasti ada rasa sedih lah, namanya kita sudah ngedeketin seseorang yang wah ini nih tipe gue nih, gue suka banget sama dia. Gue berharap ya mungkin dia bisa jadi milik gue, tapi ternyata ya namanya belum jodoh ya, kita nggak tahu ya. Ya kita harus terima juga kenyataan kan. Setelah Sally menikah, mereka udah nggak pernah ketemu lagi karena Sally juga udah nggak pernah datang ke komunitas yang sering kita adakan seminggu sekali itu. Dan si Jackie juga nggak pernah datang lagi, jarang-jarang, bukan nggak pernah datang lagi, dia jarang-jarang juga datang ke acara komunitas ini karena semangatnya sudah turun lagi karena si Sally sudah nggak pernah datang lagi ke acara komunitas ini. Tapi berkat bantuan sahabatnya si Jackie yang namanya Naldo, ya udahlah, Jack lu datanglah, jadi mungkin acara bisa lebih rame kalau ada lu. Ya, akhirnya si Jackie ini datang lagi dan bikin acara seru lah di acara komunitas ini. Dan hal yang lucu dan gak terduga, datang lagi anak baru, cewek juga. Wah, ada lagi tuh anak baru bro. Coba tuh lu kalau mau deketin deh. Nah si Jackie suka juga. Wah udah deh gue deketin. Dan yang lucunya lagi, anak baru ini punya orang tua dengan jabatan direktur juga dan di perusahaan ternama juga. Kok bisa ya bareng sama Sally? Maksudnya orang tua Sally itu direktur di perusahaan ternama, lalu ada anak baru, ayahnya orang tuanya kerja di perusahaan ternama dan jabatannya direktur juga. Itu lucu banget. Kok bisa ya? Anak baru ini namanya Angel. Dan si Angel ini juga orang yang bersemangat banget gitu. Dia selalu bikin acara dengan semangat, kreativitasnya tinggi. Dan pokoknya acara itu jadi seru lah karena Angel ini selalu bikin acara-acara yang bisa bikin orang-orang di sekitarnya itu jadi semangat. Nah mulailah si Jackie ini deketin si Angel, tapi mungkin belajar dari masa lalunya ya, waktu mendekati si Sally, akhirnya si Jackie tidak terlalu berusaha keras buat ngejar si Angel seperti waktu dia ngedeketin si Sally. Perlahan tapi pasti si Jackie mulai deh dia deketin si Angel. Dan juga gak terlalu gegabah langsung ngajakin berenang. Seperti dulu dia ngajakin si Sally, baru ketemu udah ngajakin berenang. Dan akhirnya dekatlah si Angel sama si Jackie ini. Akhirnya mereka jadian. Dan setelah mereka jadian, gak lama mereka pun tunangan. Dan gak lama abis tunangan, ya mereka menikah. Nah hal yang lucu, kenapa kok bisa ya si Jackie ketemu sama Sally yang orang tuanya direktur di perusahaan ternama, lalu dia gagal dapetin Sally, terus ketemu sama Angel yang orang tuanya juga direktur di perusahaan ternama, dan akhirnya mereka jadian, tunangan, dan menikah. Apakah itu sebuah kebetulan? Atau itu yang dinamakan jodoh? Atau apakah jodoh itu memang diatur sama Tuhan? Atau karena usahanya si Jackie? Ya kita nggak tahu ya namanya jodoh. Nah sekarang tinggal tergantung kitanya aja. Kita mau nggak nerima jodoh kita? Atau kita mau memutuskan untuk kita sendiri aja? Jadi kalau untuk jodoh pasti selalu ada. Kadang-kadang kita berusaha, ya kita dapat jodoh kita. Kadang-kadang kita tidur-tiduran aja sebenarnya juga dapat juga jodohnya.
Jadi sebenarnya jodoh itu selalu datang gitu. Jadi sebenarnya jodoh itu dibilang bisa diatur sama Tuhan, bisa juga. Kalau dibilang jodoh itu harus berusaha, ya bisa juga. Atau jodoh itu datang sendiri, ya bisa juga. Ya kalau dilihat dari cerita tadi ya, dari ceritanya si Jackie, sebenarnya ada beberapa moto. Kalau dilihat dari usaha, ya si Jackie itu orang yang tadinya malas dan dia mau berusaha deketin, walaupun kadang-kadang dia itu banyak hal bodoh yang dilakukan gitu ya, kayak ngajak orang baru kenal, udah ngajak berenang. Ya kan orang takut juga, lu baru kenal udah ngajakin berenang. Kan pikiran cewek bisa bilang, buset lu baru kenal sama gue, lu udah ngajakin berenang. Lu mau ngeliat badan gue, lu mau ngeliat body gue, ya bisa aja. Tapi walaupun hal-hal bodoh sering kita lakukan untuk ya namanya usaha, pasti ada kegagalan. Namanya gagal, udah pasti kita gagal. Tapi kita harus terus berusaha. Jadi nanti kalau kita ada kesalahan, ada gagal dalam usaha kita, pasti kita bisa belajar dari kegagalan itu. Oh ternyata gue salah nih melakukan ini. Jadi nanti di step selanjutnya kita bisa belajar. Oh ya udah, gue nggak akan melakukan kesalahan lagi. Seharusnya langkahnya seperti ini. Jadi ya harus tetap berusaha, tetap belajar dari kesalahan masa lalu. Terus nggak usah risau, nggak usah galau, pasti seperti dituntun sama alam semesta ini, dituntun sama yang maha kuasa gitu, kayak ya udah deh, coba kalau lu melepaskan yang ini, nanti yang ini datang lagi. Kalau lu gagal, ya udah lu tenang aja, lu nggak usah takut. Nanti kayak lu diarahin lagi, nanti lu ketemu lagi sesuatu yang lebih baik gitu, yang lebih bagus. Dan satu lagi catatan dari ceritanya si Jackie adalah tempatkan kebahagiaan itu di dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita menempatkan kebahagiaan itu di orang lain, maka kalau orang lain itu pergi, maka kebahagiaan kita juga pergi. Nah si Jackie ini juga gitu. Dia tadinya nggak semangat. Dia itu semangatnya waktu ada si Sally. Waktu ada Sally dia semangat banget gitu. Akhirnya Sally-nya pergi, dia turun lagi semangatnya. Karena dia menempatkan kebahagiaan dia sama si Sally. Makanya waktu ada Sally dia semangat banget. Datang acaranya jam 9, dia datangnya jam 7 pagi. Dia semangat banget gitu. Tapi setelah Sally-nya pergi meninggalkan dia, si Jackie ini, akhirnya Jackie ya nggak semangat lagi. Makanya jangan menempatkan kebahagiaan kalian sama orang lain. Kebahagiaan itu tempatkannya ya di diri kita sendiri. Jadi kalau kita menempatkan kebahagiaan kita di diri kita sendiri, ada orang lain di samping kita atau nggak ada, kita tetap bahagia. Oke, itulah obrolan kita hari ini ya, ngobrol-ngobrol santai, cerita-cerita. Selalu sukses untuk kalian dan tetap semangat.